dan tentunya ini pukulan buat kita tentunya. Jadi inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul bisa menuntaskan. Memang awalnya agak sulit Pak Budiman karena memang di awal-awal menceritakan peristiwa skenario, ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama. Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur, kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan 2 kali, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Dan itu kemudian semakin membesar, sehingga kemudian kita putuskan saat itu untuk membentuk tim sus. Ya, tim sus itu kita libatkan para pejabat utama Polri yang memang langsung saya libatkan Wakapolri, Pak Irwasum, dan Kabar Eskrim dan Kabik, serta beberapa tim ya yang terlibat yang memiliki integritas. Saat awal kita minta untuk kita nonaktifkan pada saat itu. Kita nonaktifkan karena kami juga mendapatkan informasi-informasi bahwa ada kesulitan dari tim sus pada saat itu untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian perututan ceritanya gimana sih Pak? Boleh ya saya terkaget ya. Karena apa ya, saya ini kan polisi, pensiunan perwira tinggi. Di ruangan ini aja sering kita kumpul jenderal-jenderal kok. Dan saya kalau ke daerah selalu ditawari oleh polisi-polisi daerah, Pak perlu dikawal. Nggak usah, saya bilang. Pak perlu mobil nggak? Enggak. Saya pun kalau ke daerah itu nggak pernah mau pinjam mobil, nggak pernah pinjam sopir, nggak pernah minta diajak makan, nggak pernah minta disediain hotel. Semua saya penuhi sendiri walaupun pensiun ya. Sama saya kemarin kan ke mana, Cirebon, saya jadi ahli. Saya itu kan hadir di situ dengan rasa bangga gitu, mewakili Polri. Jarang-jarang Polri jadi ahli, apalagi untuk PK terkait dengan masalah kemanusiaan. Saya mewakili Polri dengan sangat bangganya membawa nama Polri. Dan saya tidak minta bantuan apa-apa, akomodasi enggak, tiket bayar sendiri, saya enggak minta apa. Tapi saya kena giliran untuk jadi diminta keterangan jadi ahli sekitar jam 1. Nah pas istirahat itu saya nanya, saya kan memang saya Kapolda Jawa Barat dulu, tapi lebih banyak di Bandung, saya nggak hafal gitu kota Cirebon ya. Saya bawa supir dari Jakarta. Saya nanya, di mana sih tempat empal gentong yang enak? Karena terkenal empal gentong kan. Supir nggak tahu Pak. Ada polisi situ. Di empal gentong di mana? Oh di sana Pak, Lah, jangankan saya yang polisi pensiun ini nanya, kalau ada orang lain sama nanya pun harus dilayani kan. Yuk antar deh, aku nggak tahu tempatnya. Diantar, tunjukkan tempatnya. Masa ditunjukkan tempatnya saya nggak ngajak dia makan. Udah, ini tempatnya, kamu pulang aja deh. Lah, nggak tahu ya, ternyata si polisi yang ngantar saya ini diperiksa sama Propam Polres. Dia kan kaget dia, sampai kenapa diperiksa? Ya karena ngantar bapak kan. Saya ketawa saja ya, kok masih ada juga yang paranoid, parno ya, paranoid. Saya kan di situ mestinya dia harus bangga. Saya mewakili Polri, membawa nama Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan.
saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri. Lo kok ada apa? Dan yang bersangkutan saya semacam tegur lah pakai WA, nggak boleh gitu, ya. Tapi nggak dijawab gitu. Saya telepon nggak dijawab juga dari Kapolres Konoha ya. Oke. Nah, Mantan Kabaris Krim Polri Komjen Pol Susno Duaji membuat pernyataan mengejutkan terkait pengalamannya saat menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon. Susno secara tegas meminta Kapolri untuk mencopot seorang Kapolres berinisial R yang dinilainya tidak layak memimpin institusi Polri. Susno menceritakan kejadian tersebut bermula saat dirinya menunggu giliran menjadi saksi ahli pada sidang yang berlangsung pada pukul 13.00 WIB. Sebelum memberikan kesaksian, Susno merasa lapar dan memutuskan untuk mencari makanan di sebuah restoran empal gentong yang terkenal di Cirebon. Saya bertanya kepada seorang polisi yang ada di sana, dan dia bersedia mengantar saya ke restoran empal gentong yang dimaksud. Namun setelah itu, polisi tersebut langsung diperiksa atas perintah Kapolres berinisial R, ungkap Susno. Susno menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak pantas, terutama karena dirinya hadir di sidang PK Saka Tatal sebagai bentuk kecintaannya terhadap institusi Polri. Menurutnya, jika ada kesalahan dalam institusi, maka introspeksi dan koreksi perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja ke depan. Saya berharap Pak Kapolri mendengar hal ini dan melakukan tindakan yang diperlukan, ujar Susno. Saya minta Kapolri memeriksa Kapolres berinisial R tersebut, dan jika perlu mencopotnya dari jabatannya karena tindakan tidak wajar untuk memimpin Polri ke depan, tegasnya. Lebih lanjut, Susno mengungkapkan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap polisi yang mengantarnya bisa jadi terjadi karena masih ada pola pikir di tingkat bawah yang menganggap orang yang berada di pihak penggugat dalam sidang PK sebagai melawan putusan atau aparat penegak hukum. Saya juga telah dianggap melawan, tanda Susno menutup pernyataannya. AKBP Rano Hardianto menjadi ulasan menarik untuk diketahui. Dia adalah perwira menengah atau Pamen Polri yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Polres Cirebon Kota merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah hukum Kota Cirebon dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon. Polres ini berada di bawah naungan Polda Jawa Barat. Polres Cirebon Kota dipimpin seorang Kapolres saat ini. Jabatan tersebut diisi oleh AKBP Rano Hardianto. Lalu, siapa sebenarnya sosok AKBP Rano Hardianto ini? AKBP Muhammad Rano Hardianto merupakan salah satu seorang perwira menengah atau Pamen Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Saat ini, dia aktif menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota.